Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Mangku Kebon. Salam sehat, salam sejahtera, salam kung mania, salam perkutut teman-teman. Alhamdulillah kita sudah dipertemukan kembali ya teman-teman ya. Dan kali ini kita seperti biasa akan memberikan tutorial atau tips tentang burung perkutut, yaitu cara mengubah suara perkutut lokal menjadi bangkok ya teman-teman ya, agar suaranya ngebas dan besar teman-teman. Dan ditemani bersama Bapak Inyong, pakar perkutut. Kita akan langsung tanyakan langsung saja. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, like dan share untuk menghilangkan rasa lelah kami dan capek kami teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita ke videonya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramane Inyong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat Ramane Inyong? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Bagaimana? Jadi begini Ramane Inyong, kami ingin menanyakan tentang burung perkutut lagi, yaitu mengubah suara burung lokal menjadi suara burung perkutut Bangkok agar ngebas dan besar. Ramane Inyong. Maksudnya berubah apa? Suaranya, berubah suaranya. Hmm, Untuk memberi tahu kepada hobi-hobi perkutut yang lainnya, subscriber penonton kita, Ramane Inyong, untuk tahu cara merawat burung perkutut suaranya mengubah. Apakah bisa Ramane Inyong memberikan tips tutorial biar pada tahu semuanya cara-caranya? itu nggak semudah kita membalikkan telapak tangan, Mas. Jadi butuh kesabaran, keuletan, ketekunan. Itu jadi nggak 100% berubah. Minimal itu 70 sampai 80%. Oh, nggak bisa 100% kayak Bangkok, nggak bisa. Enggak, cuman nanti ada suara panjangnya, ada. Kalau burung Bangkok kan itu kemewahannya, burung perkutut Bangkok itu kemewahannya ada di suara. Ada suara awal, ada suara tengah, ada suara belakang, ada nada, ada irama, ada suara latar. Jadi butuh terapi yang sangat Lama Pak ya? bukan lama, yang penting istiqomah, ditekunin. Bertekunin, konsisten berarti. Kalau obat-obatnya mudah, cuman cara penerapiannya itu yang harus telaten. Tapi untuk cara perawatannya gimana Pak? Antara mahal-mahal atau pakai apa Pak? Enggak, kita enggak harus mahal, enggak. Harus mahal Pak ya? Apa namanya, pakai daun-daunan herbal, tidak merusak, yang penting tidak merusak tembolok, rembolok maupun pencernaan. Seperti herbal Pak ya? Herbal cepat dicerna, cepat diserap oleh tubuh burung perkutut gitu. Contohnya kayak begini, Mas. Ini tata caranya gitu. Tampil dulu. Nah, ini begini. Caranya ini begini, kita tarik dulu, setelah itu kita buang kotoran-kotoran yang ada di hidung. Biasanya ada kotoran yang keluar, ada upil. Nah, kita mandiin dulu sejenak, kita basahin kakinya.
buntutnya kita rapi. Setelah sudah cukup basah, kita tiup dahulu, Mas. Itu setiap dimandikan pasti harus ditiup Pak ya? Sering ditiup atau gimana Pak? Kita tiup, kita tahan supaya niupnya di hidung kanan kiri, supaya remboloknya kantong udara untuk pita suara itu besar. Nah, oh seperti itu Pak ya. Lihat teman-teman, jadi ditiup ya teman-teman ya. kita tahan, baru kita korok pakai bulu yang enggak tajam. Nah, seperti ini, buang lendirnya. Nah, nanti kita cuci lagi kembali, kita korok lagi. Seperti itu tata caranya. Nah, yang kedua kita pakai ini, kasih kacang hijau 5 biji kacang hijau yang sudah difermentasi dengan gula merah 5 biji saja. Nah, 5 biji. Seperti ini tata caranya. Ini per 3 hari sekali. Per 3 hari sekali. Per 3 hari sekali. Kasih kacang hijau Pak ya? Kacang hijau yang sudah difermentasi. Berarti yang direndam sama gula merah. Gula merah. Nanti kita kasih laron. Laron 3 atau 5 biji. Kalau enggak pakai laron, pakai belalang atau lebih bagusnya pakai lembing. Lembing yang ada di sawah itu. Ada 2. Kalau ada laron pakai laron, kalau enggak sama belalang atau lembing. Kalau lembing lebih cepat prosesnya, itu adanya di sawah. Oh, seperti itu, Pak ya. Ini kasih 3 atau 5 biji. Kalau lembing cukup 2 atau 3 biji, jangan kebanyakan. Ini kebetulan ada laron. Tapi untuk ngasih laron sama kacang hijau sering Pak? Tiap hari atau gimana Pak? Per 3 hari sekali. Oh, bareng itu Pak, laron Iya, sama kacang hijau. Nanti setelah itu cuci kembali, dikasih daun ini, daun apa Pak? Daun kemangi. Daun kemangi, cuman jangan dibejek. Daun kemanginya kita bukan dikunyah, jadi dihancurin di mulut kita di sendiri Pak gigi ya? depan. 3 lembar. Nah, seperti itu. Jangan dibecek, kalau dibecek nanti dia hilang rasa pedesnya sama rasa pahitnya. Oh, seperti Nah, itu. nanti habis ini kita lolohin. Nah, itu 3 hari sekali. Pagi apa? Kalau bisa malam. Kalau bisa malam Pak ya? Iya. Biar paginya Iya. gacor gitu Pak ya? Nah, caranya begitu, per 3 hari sekali. Cukup 3 lembar, nanti digigit, jangan dibecek. Kalau dibecek dia nanti hilang rasa pedesnya sama itu. Dan juga untuk menambah asupan serat. Kedua buat penghangat, karena rasanya pedas, wangi sama pahit. Jadi cukup daun kemangi 3 lembar. Nah, seperti kayak ini. Jangan dibecek, kalau dibecek nanti zatnya hilang. Nah, cenderung dia ini apa namanya, nanti alot. Oh, kalau alot, dibecek. ya. Jadi cukup Kunyah saja menggunakan gigi dikunyah depan. pakai gigi.
Biasanya kalau untuk terapi seperti itu burungnya akan sehat Pak ya? Itu sehat, itu burung nggak ngretek, aktif dan sebagainya. Jadi itu untuk membuang lendir yang ada di tenggorokan, untuk mengurangi lendir yang ada di rembolo. Oh seperti itu. Nanti ditiup. Tapi yang paling penting adalah burung sehat dahulu. Kalau bisa burung yang masih burung bahan. Kalau sudah tua itu paling, kalau sudah tua cuman suara panjang. Jadi ini bisa untuk ada suara depan, suara tengah, sama suara akhir, ada nada, ada iramanya. Oh seperti itu. Nah yang kedua itu airnya juga harus dikasih, airnya itu harus dikasih kerikil atau pasir yang direndam selama 1 minggu, dicuci bersih. Itu buat apa Pak fungsinya Pak? Untuk karena burung perkutut itu kan ini unggas yang bersih. Dia kalau minum itu enggak di kolam atau di kali. Dia itu yang tersisa-sisa di pepohonan atau daun pisang. Ini seperti ini. Jadi ada mineralnya, juga jauh dari lumut. Ini juga pengaruh nanti kalau airnya kotor, nanti pengaruh ke tenggorokan. Jadi rusak Pak ya tenggorokan? Per 3 hari sekali nanti diganti airnya. Itu untuk terapi merubah suara burung perkutut lokal alam menjadi suara Bangkok. Cuman prosentasinya antara 7-80%. Kalau bahan, kalau sudah jadi, kalau yang burungnya sudah tua, paling cuman menang panjang, menang kuk. Oh seperti itu. Jadi kalau perawatan, kalau kuknya misalnya 5, bagaimana supaya jadi 6, 7, 8, juga pakai terapi ditahan. Nanti tahu nanti cara-caranya seperti itu. Tetap pakai bahan ini, daun kemangi. Oh berarti burungnya harus yang muda Pak ya kalau bisa Pak ya? Kalau bisa burung yang masih bahan. Yang mesti bahan. Kalau yang udah tua paling cuma nambahin kuknya doang Pak ya? Kuknya sama panjang iramanya. Oh seperti itu. Untuk lamanya bisa seminggu sekali atau gimana Pak? Apanya untuk terapi suaranya gitu Pak? Kalau untuk terapi suara itu Bapak 1,5 bulan Langsung bisa itu? Burungnya langsung berubah 1,5 suaranya? bulan sampai 2 bulan. 2 bulan lah ya minimal Pak 2 ya? bulan tuh maksimal, nanti suaranya akan berubah. Oh seperti itu. Oke teman-teman, jadi kalau bisa burungnya yang muda ya teman-teman ya, agar Yang masih bahan, agar cepat bersuara Pak ya. suaranya cepat berubah. 2 bulan itu insya Allah suaranya masih berubah Pak ya. Kalau kita rutin per 3 hari sekali menggunakan kemangi, kedelai, Kacang hijau kacang yang hijau difermentasi, difermentasi, gula merah sama dan laron. Beli lembing, sama ini kalau ada itu Belalang. Kalau belalang cukup 2 biji, kalau lembing 3 biji. Kalau lembing lebih cepat. Lebih cepat Pak ya. Yang ada di sawah. Kalau untuk daun kemangi fungsinya untuk suara untuk apa Pak? Itu untuk menjernihkan. Menjadikan suara Pak ya? Untuk mengurangi lendir-lendir yang tersimpan di tembolok sama di rembolo. Itu kan dia rasanya pedas, cepat larut, nggak gampang dicerna. Itu Mas. Kemudian Bapak pakai laron. Kalau laron 7 biji. Itu begitu Mas, tata cara merubah suara burung perkutut lokal alam Menjadi Bangkok Pak ya. Suara Bangkok. Minimal kungnya nambah, ada suara depan, ada suara tengah, ada suara
akhir. Ada nada, ada irama, ada suara latar. Dipastikan dahulu burung itu sehat. Seperti itu. Disehatin dulu, nanti diketek begini. Itu Mas caranya ya. Nah ini katuranggan Mojopahit, punyai 4 katuranggan ini Mas. Untuk merubah suara burung perkututnya nggak ada bahan-bahan lain Pak selain bahan-bahan yang tadi Bapak jelaskan? Itu cukup kayak begitu. Ada nanti terapi yang obat herbal yang ini ada khusus. Cuman yang umumnya Bapak sering terapi ya pakai ini, ngirit biaya dan sebagainya gitu. Nah kalau untuk menambahku kita kalau burung sudah dipantau itu sudah levelnya gacor, misalnya kukunya ada 5, bagaimana supaya bisa 6 bisa 7, itu melalui peniupan yang ditahan. Ini kayak contohnya kayak begini nih. Itu yang ditiup bagian hidungnya Pak ya? Hidungnya nanti dihitung. Kalau tadi nanti 5, kuknya 5, bagaimana supaya jadi 6? Nah kita atur pengeluaran suara tadi 1, 2, 3, 4, 5, tahan sejenak sepersekian detik, baru keluarin lagi ke 6-nya gitu. Oh seperti itu Pak. Nah, ya ini kan suara awal 7. Nah, nanti suara kedua, ketiga, keempatnya jadi 4, jadi 5. Bagaimana supaya jadi suara 8 kungnya? Oh seperti itu Pak. Untuk suara kung perkutut itu paling banyak bisa berapa sih Pak? Paling mentok suara kung perkutut? Kalau untuk Bangkok bisa sampai 17. 17 itu yang paling bagus Pak ya? Paling Bapak pernah memantau burung perkutut yang suaranya mewah itu ada yang sampai 21 kungnya Pak? Iya. Jadi contohnya kayak begini. Tweet tumpuk puk 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 puk. Itu pasti udah gacor Pak ya? Contohnya kayak begitu. Kalau suara burung lokal kan ada yang kancang. Kredit kelar, kredit kelar, kredit kelar, kredit kelar. Oh seperti itu Pak ya? Iya, ada yang tukang kredit, tukang kredit, tukang kredit. Itu Mas. Ya contohnya begitu ya Mas ya. Siap Rabaninya. Jadi tetap seperti biasa, gula kedelai, kacang hijau yang difermentasi dengan gula merah. dan gula merah. Semakin dia lama, semakin bagus. Pak ya? Oh seperti itu. Minimal 7 hari 7 maksimal. Dia kan sudah mengandung alkohol di situ. Jadi kalau pas musim hujan pun juga nggak ngeretek burung, sudah hangat. Begitu tata cara merubah suara burung perkutut lokal menjadi suara burung perkutut Bangkok. Tapi di sini ada Pak burung lokal yang suaranya Bangkok. Ya itu kan suara lokal semua. Oh ini Pak ya? Itu yang tadi suara itu yang juga mapan terjadi sebagai maskot. Ini yang udah jadi ya teman-teman ya, pajang di sini ya teman-teman. Ini udah maskot lah ceritanya. Cuman Bapak ada lagi kata-kata yang ingin disampaikan kepada kung mania yang ada di Indonesia? Nah itu suara lokal yang jadi suara Bangkok. Ya intinya melihara burung perkutut
lokal khususnya itu butuh kesabaran, keuletan, eh, ulet tekun. Yang penting burung itu sehat lebih dahulu. Langkah yang kedua adalah bagaimana menerapi suara. Nah, yang ketiga baru nanti supaya burung perkutut itu mengenal sama ownernya, sama yang memelihara. Itu sudah selaras. Jangan memelihara burung perkutut itu jangan dibiasakan itu dipancing. Kalau enggak istiqomah. Jadi biarin aja nggak ngikutin alam. Itu. Mau dia bunyi mau enggak biarin aja Pak. Iya, kecuali kita sudah mempunyai burung perkutut buat pancingan. Ya kalau untuk cetekan atau kalau cetekan atau pancingan itu nanti instingnya itu nanti seperti itu. Jadi biarin aja. Kalau bisa suara kita yang memanggil. Tuh. Kode lah seperti itu Pak. Nah, kalau kita sudah punya satu, misalnya ada 5 burung nih di rumah, satu minimal yang sudah pantauan ini manggung buat dia mancing, buat maskot. Tuh. Ini tuh kasih per 3 hari sekali. Nah, nggak ada efek samping ya Mas ya. Siap Pak. Sudah Bapak, ada lagi yang ingin disampaikan kepada Habib Perkutut? Itu tadi intinya, yang kalau khusus untuk burung perkutut, memelihara burung perkutut lokal ya intinya harus sabar, telaten, ulet ya, cuman begitu. Oke Bapak, terima kasih Bapak Kenyong sudah memberikan tips tutorial untuk para penghobi perkutut yang pemula ataupun yang sudah senior. Terima kasih Bapak. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dan terima kasih tentang perawatan perkutut atau cara mengubah suara burung perkutut lokal menjadi suara burung perkutut Bangkok teman-teman. Dari kami teman-teman Mangko Kebon, jangan lupa subscribe, like dan share, karena subscribe itu gratis untuk menghilangkan rasa lelah kami teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa kembali, sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kung Mania, salam Habib Perkutut, satu Indonesia.